Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata iman, segenap jajaran pimpinan Persatuan Islam, para aktivis, para duat dan keluarga besar Jamaiyah. Banyak sekali akhir-akhir ini pertanyaan, baik langsung ataupun tidak langsung, tentang bagaimana pandangan dan sikap Jamiah Persatuan Islam, wabil khusus arahan Ketua Umum dalam menghadapi tahun politik 2024. Untuk itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini suatu tausiah sekaligus himbauan bagaimana seharusnya kita sebagai warga Jamiah yang disiplin. Sebagaimana dibuktikan oleh sejarah dan dikemukakan para ahli sepanjang peradaban umat manusia, wabil khusus umat Islam di sepanjang sejarah, bahwa di antara aspek kehidupan yang paling rawan terjadi perselisihan dan konflik adalah masalah siasah atau masalah politik. Perselisihan besar pertama yang hampir memecah belah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah masalah politik, yaitu perselisihan para pemimpin Ansor dan Muhajirin tentang siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat. Begitu pula pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin yang menelan puluhan ribu jiwa sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan sampai masa Khalifah Ali bin Abu Thalib. Kemudian pada periode-periode berikutnya adalah persengketaan masalah politik dan kekuasaan. Persengketaan di internal umat Islam itu akan terus terjadi dari aspek kepentingan politik ini sampai hari kiamat. Baik persengketaan yang ringan pada tataran pemikiran, perdebatan, atau polemik lisan dan tulisan, hingga persengketaan besar yang melibatkan kekuatan fisik dan persenjataan, kemudian menelan korban jiwa. Oleh sebab itu, maka sepatutnya kita para aktivis Islam, terutama para pimpinan, kader, dan keluarga besar Jamiah Dakwah yang menamakan diri Persatuan Islam, wajib memahami dan menyadari masalah ini dengan sebenarnya, agar tabiat atau karakter negatif dari politik ini tidak masuk ke dalam kehidupan berjamiah kita. Salah satu sebab siasah menjadi pintu masuk perselisihan umat adalah karena siasah ini merupakan area terbuka bagi siapa saja yang merasa berkepentingan, sehingga masing-masing pihak, kelompok, ataupun perorangan merasa punya hak untuk memikirkan, menafsirkan, berpihak, dan terlibat tanpa merasa ada kaidah-kaidah ilmiah dan keadaban akhlak yang membatasinya. Karena itu masalah siasah ini jangankan hanya pendapat ahli, ulama, pemimpin ormas, pemimpin politik, bahkan keputusan dan kebijakan seorang Rasul Allah pun bisa jadi diragukan, dipertanyakan, bahkan ditentang oleh para pengikutnya sendiri. Ada contoh bagi kita bagaimana keputusan dan kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah menerima perjanjian damai atau sulhul Hudaybiyah dengan pihak musyrikin Mekah sempat diragukan, dipertanyakan, bahkan hampir ditentang oleh sebahagian sahabat Rasulullah yang selama ini tidak pernah menentang beliau. Demikian juga kekecewaan para sahabat Ansor atas keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pembagian ghanimah perang Hunain. Begitu pula perselisihan para sahabat atas kebijakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan Usamah bin Zaid bin Harisah sebagai panglima perang pada usia beliau yang baru 18 tahun.
Semua itu adalah ibrah yang penting bagi kita semua, bahwa dalam isu-isu politik itu selalu kontroversial, multitafsir, bahkan kebijakan dan keputusan pemimpin sekalipun bisa diragukan, tidak dipercaya, hingga diingkari. Apabila di zaman sekarang ini, di mana semua kalangan masyarakat terus-menerus dijejali dengan berbagai macam berita dan informasi yang telah di-framing untuk menggiring kepada opini tertentu agar sejalan dengan kepentingan masing-masing kelompok, maka tentu saja kemungkinan untuk berselisih, bertentangan, dan konflik itu semakin terbuka. Maka apabila dibiarkan umat mengikuti informasi dan berita masing-masing yang tidak dipahami kemana arah skenarionya yang sesungguhnya, akhirnya umat akan terjerumus kepada silam sengketa dan konflik internal yang merugikan jamaah dan ukhuwah Islamnya. Atas dasar itu, untuk mengurangkan dampak negatif akibat kekurang pahaman kebanyakan kita atas suatu kebijakan dan keputusan politik, maka pimpinan Pusat Persatuan Islam, dalam hal ini saya selaku Ketua Umum pemegang mandat Muktamar Jamiah ini, telah mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi event politik nasional yang mau tidak mau melibatkan seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan konstitusional. Di antara langkah antisipatif dan preventif itu, sekaligus langkah proaktif membimbing dan mengarahkan warga Jamiah dalam menyalurkan hak politiknya sesuai dengan kehendak oleh peraturan Qonun Asasi, Qonun Dahili, Pedoman Jamiah, dan peraturan-peraturan Jamiah lainnya. Maka PP Persis sejak lama telah membentuk tim siasah yang bersifat ad hoc untuk membantu Bidgar Siasah dalam bermusyawarah, mengkaji, merumuskan usulan kebijakan politik agar suatu kebijakan itu merupakan hasil ijtihad kolektif yang lebih jernih dan objektif daripada hasil opini dan interpretasi pribadi yang sangat dipengaruhi subjektivitas, emosi, dan keterbatasan informasi maupun kepentingan pribadi. Dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai ormas dakwah, Jamiah Persatuan Islam bukanlah underbow dan tidak berafiliasi kepada salah satu atau aliansi partai politik. Karenanya tidak patut dan bukan wilayah tugas kewenangan Jamiah mendeklarasikan dukungan ataupun penolakan kepada salah satu partai ataupun pencalonan para kandidat yang akan berkontestasi pada perebutan kursi presiden dan wakil presiden, maupun pada kontestasi kepala-kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalaupun Jamiah Persatuan Islam berpartisipasi dalam politik, tentu saja berpolitik dalam koridor dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu politik dalam mana siasah dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita dakwah, yaitu tegak dan terpeliharanya agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keturunan, harta benda, dan terjaganya keselamatan umat dan bangsa dari konflik dan perpecahan yang membahayakan kedaulatan negara dan akhirnya merugikan umat itu sendiri. Karena itu, dalam menghadapi tahun politik, saya menghimbau seluruh jajaran pimpinan, aktivis, dan keluarga besar Jamiah agar sama-sama menahan diri dari berbagai isu, berita, informasi, apalagi dari sikap dan tindakan yang tidak sejalan dengan visi misi Jamiah kita. Kita harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala sikap dan keputusan. Lebih baik dianggap terlambat tetapi selamat daripada ingin dinilai cepat tanggap tetapi terburu-buru yang akhirnya terjerumus. Yakinlah bahwa taat kepada imamah dan imarah yang dihasilkan melalui musyawarah adalah jalan terbaik dan jalan yang menyelamatkan. Ingatlah selalu
kaidah dalam kehidupan berjamaah dan berjamiah bahwa sebaik-baiknya hasil pikiran sendiri tetap akan lebih baik hasil keputusan bermusyawarah para pimpinan yang berkompeten. Demikian juga seburuk-buruknya hasil musyawarah tidaklah akan lebih buruk dari hasil pikiran sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang terbaik bagi kemaslahatan umat dan bangsa kita. Allahumma rabba Jibril wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun fahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Tuhannya Jibril dan Israfil, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menghukumi perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan di antara hamba-hambamu tentang kebenaran. Maka tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang lurus, menurut Engkau dan atas izin Engkau, ya Allah, kepada jalan yang Engkau ridhai, dan berilah kepada kami taufik hidayah dari sisimu. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin melalui tangan-tangan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.